Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bahasan minggu ini untuk mata kuliah microcontroller ya, itu adalah tentang interface segment ya, itu dengan Atmega 16 ataupun 8535. Oke. Nah, jadi 7 segment ya, itu merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka ataupun bilangan desimal ya. Jadi 7 segmen tersebut ya terbagi menjadi 7 buah LED ya atau batang LED ya yang disusun membentuk angka 8. Nah, jadi ada batang-batang lampu ya LED yang dibentuk dengan menyusun bentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A ya. Saya menggunakan huruf A sampai dengan F yang disebut dengan dot matrix. Stat segmen ini ya terdiri dari 1 atau 2 LED ya. Jadi 7 segmen bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif ataupun tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen tersebut ya. Jadi dengan kita membuat bentuk LED, batang LED seperti ini ya, kita bisa membuat suatu huruf ya. Contohnya kalau kita mau huruf A ya, kalau huruf A itu berarti LED yang perlu dinyalakan itu adalah A, F, G, B, C, dan E. D-nya nanti kita matikan. Itu untuk huruf A. Kalau angka 1 ya kita tinggal nyalakan B sama C ya. Ya. Kalau kita nyalakan B sama C, jadi nantinya seandainya ya kita mau angka 1 berarti angka 1 itu seperti ini ya. Berarti yang perlu dinyalakan cuma B sama C. Untuk yang lainnya kita matikan. Kalau untuk angka 2 itu bisa kita model seperti ini ya. Berarti yang bisa dinyalakan adalah A, B, G, E, dan juga D. Nah, nanti bentuknya akan menjadi angka 2. Begitu juga seterusnya sampai dengan angka 9 ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. 7 segmen ya, supaya memudahkan penggunaannya ya, biasanya memakai sebuah segmen driver ya yang akan mengatur aktif atau tidaknya LED dalam segmen sesuai dengan input biner yang diberikan. Oke, bentuk tampilan modern disusun sebagai mode 7 bagian atau dot matrix ya. Jenis tersebut sama dengan namanya, menggunakan sistem 7 batang LED ya yang dilapis membentuk angka 8 seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi ya. Huruf yang dilihat dalam gambar itu ditetapkan untuk menandai ya, bagian-bagian tersebut. Oke. Dengan menyalakan beberapa segmen yang sesuai akan dapatkan dipergunakan digit-digit dari 0 sampai 9 seperti yang saya tunjukkan dari tadi ya, dan juga bentuk huruf A sampai dengan F. Sinyal input dari switch ya tidak dapat langsung dikirimkan ke peraga 7 bagian sehingga harus menggunakan decoder BCD atau binary kode desimal ke 7 segmen sebagai antarmukanya. Decoder tersebut terbentuk dari pintu-pintu ya, gerbang logika ya, yang masukannya berbentuk digit BCD dan keluarannya berupa saluran-saluran untuk menghentikan tampilan segmen. Jadi kalau kita menggunakan decoder ya, itu nomornya seperti ini. Jadi ada decoder, ada driver, kemudian kita baru masuk ke 7 segmennya. Tapi untuk kali ini ya, kita tidak menggunakan decoder ataupun driver ya untuk mengaktifkan LED ya. Oke, kita lanjut. Jadi ya 7 segmen display ya, sering dipakai untuk para peminat elektronika adalah 7 bagian yang memakai LED. Sebagai umumnya LED 7 segmen tersebut biasanya mempunyai 7 buah segmen atau elemen garis dan 1 segmen titik yang menandakan koma desimal. Jumlah semua segmen atau elemen LED sebenarnya adalah 8. Jadi kalau kita menambahkan bagian dot di sini ya, total LED yang kita kontrol nanti totalnya adalah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 LED yang kita kontrol. Tapi kalau kita tidak menggunakan koma ataupun dot di sini ya, kita hanya menggunakan 7 buah LED yang harus kita kontrol. Jadi 1, 2, 3, 4
4, 5, 6, 7 ya. Cara kerjanya juga sangat gampang ya. Ketika elemen tersebut diberikan gelombang listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Jadi LED 7 segment ya terbagi menjadi dua jenis, yaitu LED 7 segment common katoda ya, dan juga LED 7 segment common anoda. Jadi ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Nah, di sini ada common katoda ya, yang merupakan bergabung menjadi satu pin ya untuk outputnya dari LED ya. Kalau kita melihat di LED, dari plusnya itu dari port, kemudian outputnya itu kita masukkan ke dalam ground semuanya ya. Jadi kaki katoda yang terhubung dengan terhubung menjadi satu pin ini ya merupakan terminal negatif ya, atau ground. Jadi yang kita gabungkan ini ya, atau yang kaki minusnya ya, kita gabungkan menjadi ground. Sedangkan sinyal kendali atau kontrol sinyalnya akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda. Jadi mulai dari kaki-kaki ini ya, ini nanti yang akan kita berikan sinyal ya. Sehingga nanti ketika ini diberikan sinyal, maka akan mengaktifkan LED. Jadi semua kakinya minusnya ini ya, negatifnya kita gabungkan menjadi satu, kemudian kita masukkan ground. Kemudian yang kaki positifnya itu nanti akan yang kita kontrol. Ini yang disebut dengan common katoda. Nah, kalau kita melihatnya seperti ini. Jadi ada ground ya, di mana di sini menandakan bahwa terminal negatif dari LED ya itu dijadikan satu. Ya. Nah, selanjutnya ya, di sini adalah common anoda. Common anoda ini sebenarnya kebalikan dari common katoda tadi ya. Jadi di dalam common anoda ya, kaki anoda pada semua segmen LED ya adalah terhubung menjadi satu pin. Nah, jadi kalau yang tadi itu adalah kaki negatifnya yang digabungkan menjadi satu, sekarang adalah kaki positifnya itu kita gabungkan menjadi satu. Sedangkan kaki katoda ya akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Anoda yang bergabung menjadi satu pin ya tersebut akan diberikan tegangan positif, dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda sebagai segmen LED. Jadi kalau kita melihat ya, di dalam rangkaian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 LED di mana kaki positifnya itu digabungkan menjadi satu ya, dan itu dimasukkan ke dalam VCC ya. Sedangkan kaki outputnya yang minus ya itu nanti yang kita kontrol di dalam portnya atau menggunakan mikro ataupun apa ya, dan ini harus kita berikan logika low ya. Kalau karena di sini sudah ada positif, kalau di sini ada tegangan positif, di sini positif, nanti akan jadi masalah. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif, maka akan menyala LED-nya. Jadi kita butuh logika low atau logika ground-nya. Jadi di sini sudah ada positif, tinggal kita tambahkan ground saja, maka akan mengaktifkan LED. Oke, cara kerja untuk 7 segment ya. Nah, untuk memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, C, D, E, F. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya. Nah, untuk menyalakan suatu atau memunculkan karakter ya, karakter. Jadi kalau karakter ini ya nanti dibutuhkan adalah A, B, C, D, E, F. G-nya nggak usah. Begitu juga sampai 9 ya. Nah, untuk menyalakan 7 segment ya dapat dilakukan dengan secara langsung dengan memberikan logika 1 ya pada jenis common katoda dan memberikan logika 0 pada common anoda. Tetapi bila kita mau menampilkan data input dari input biner, maka kita memerlukan decoder biner ke 7 segmennya tadi. Jadi untuk kali ini memang kita tidak menggunakan decoder ya, sebagai konverternya kita langsung aja untuk mengakses setiap LED yang ada di 7 segmennya. Oke, lanjut. Ini adalah diagram 7 segmen ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ada dua buah jenis dari 7 segmen. Yang pertama untuk tipe common anoda dan yang kedua adalah
tipe kaman katoda. Nah, jadi kalau bisa dilihat ya, di sini kaman katodanya. Nah, ada kakinya di sini. Nah, kalau kita lihat gambarnya kaman katoda itu adalah seperti ini. Jadi kaki yang satu di sini ya, yang keluar ya, itu adalah untuk ground. Jadi nanti ini bisa kita sambungkan ke ground, dan ini kita sambungkan ke pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk kali ini ya, untuk kali ini dalam simulasi ini kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kita nanti hanya mengakses ini saja. Nah, jadi nanti kita modelkan ideal ya. Ini tidak menggunakan kaman katoda ataupun kaman anoda, tapi ideal. Jadi 7 ini ya saja nanti yang kita akan kontrol, dan kita tidak menggunakan ini ya. Jadi hanya 7. Kalau kita menggunakan ini nanti ada 8. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk menampilkan beberapa karakter huruf ataupun angka itu bisa disimulasikan seperti ini. Jadi di sini untuk membuat huruf 0, nah, maka 0 itu bisa kita asumsikan bentuknya adalah seperti ini. Nah, berarti yang kita butuhkan untuk menyalakan huruf, untuk menampilkan huruf 0 ya, yang butuh kita nyalakan adalah LED A, B, C, D, E, F. G-nya kita matikan. Nah, kalau huruf untuk angka 1 ya, hanya membutuhkan 2 buah LED, yaitu B sama C saja yang butuh kita kita nyalakan. Kalau ini tadi untuk yang 0 ya. Kalau untuk angka 2 ya, kita hanya butuh mematikan karakter F ya, dan juga C. Nah, jadi yang kita bisa nyalakan nanti adalah A, B, G, E, D, atau kita urutkan menjadi A, B, D, E, G. Kalau untuk 3 ya, yang kita nyalakan itu adalah A, B, C, D, dan juga G. Untuk F-nya kita matikan, dan juga E. Nah, untuk karakter angka 4 ya, nah, kita bisa membuat dari B, C ya, kemudian ditambahkan dengan F dan juga G. Nah, untuk A, D, dan juga E itu nanti kita matikan ya. Nah, jadi bentuknya nanti B, C, F, G. Ini seperti ini. Nah, untuk angka 5 itu sama seperti angka 2, cuma kebalikannya ya. Kalau tadi yang angka 2 kita matikan F sama juga C, ini adalah yang kita matikan adalah B dan juga E. Jadi bentuknya nanti A, C, D, F, G. Nah, untuk 6 ya, bentuknya seperti ini ya. 6 yang kita matikan cuma B ya, jadi A, C, D, E, F, G. Kalau untuk 7 ya, bentuknya seperti ini, kita banyak mematikan ini ya. Jadi modelnya nanti cuma A, B, C saja, sedikit. Untuk 8 ini paling gampang ya. 8 itu kita nyalakan semuanya LED-nya ya. Jadi komplit A, B, C, D, E, F, G ya, kita nyalakan semua. Untuk 9 ya, 9 kita menyalakan semua LED kecuali LED di E. Jadi A, B, C, D, F, G. Oke ya, gampang kalau ini. Nah, ini untuk aplikasi ya. Kalau aplikasi di masyarakat itu sebenarnya yang paling banyak ditemukan itu, yang pertama itu adalah jam digital, yang kedua itu papan skor ya pada olahraga, yang ketiga itu untuk kalkulator. Jenis kalkulator juga itu menggunakan model 7 segment. Nah, di sini adalah rangkaian simulasi 7 segment dan juga Atmega 16 ya. Di sini saya menggunakan rangkaian yang lama, jadi menggunakan rangkaian pas button dan juga LED ya. Kemudian di port D-nya itu saya tambahkan LED. Saya tambahkan 7 segment. Nah, jadi modelnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa langsung masuk ke ISIS-nya, ke simulasinya ya. Jadi rangkaian simulasi pas button dan juga LED yang kemarin, silakan sampai tambahkan 1 buah 7 segmen. Silakan sampai ambil model 7 segmen yang ini. Silakan sampai search 7
sek ini aja, kemudian kita set ya, cari yang model ini ya, 7 segment digital display ya, digital 7 segment display. Kakinya cuma ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau sudah ketemu ya, silakan sampean oke ya, kemudian sampean tambahkan di sini ya, rangkaiannya, dimana dapat dilihat ya. Nah, saya perbesar dulu, dapat dilihat ya, urutannya adalah port D0 itu adalah masuk ke kaki yang paling atas, kemudian urut ke bawah ya, sampai port D6. Berarti port D7 kita tidak gunakan karena kita hanya menggunakan 7 buah port ya, yang kita gunakan untuk mengaktifkan 7 buah LED yang ada di 7 segment. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini ya, kalau sudah sampai gabungkan, nah, kita bisa langsung masuk ke programnya ya, program APR-nya. Oke. Untuk program ya, program itu sama seperti program pas button dan juga LED ya, tapi silahkan sampean tambahkan ini, tambahkan karena codingnya tadi kita buat output ya, berarti kita perlu setting untuk nilai DDRD-nya ya. Nah, untuk mengetahui nilai DDRD yang kita setting ya, karena kita menggunakan 7 buah port saja, jadi port D0 sampai port D6 ya, untuk mengetahuinya kita buat seperti ini ya, kita masuk ke port, kemudian kita masuk ke port D, kita buat outputnya ya. Oke. Nah, karena untuk bit ke-7 kita kosongkan ya, kita hanya menggunakan bit 0 sampai ke bit 6 untuk port D ya. Kemudian program ya, kita klik preview. Nah, kita lihat nilai dari DDRD. Oke. DDRD-nya adalah nilainya 0x7F. Ini kita copy ya. Kemudian kita close. Kita pastekan di sini. Oke, sudah selesai. Nah, jadi untuk programnya itu sama seperti pas button dan juga LED ya. Untuk nilai DDRB, DDRA ya, itu sama. Dimana port A itu kita sebagai input untuk pas buttonnya, kita pull up ya, input pull up. Kemudian port B-nya itu sebagai output output LED ya. Kemudian untuk port D-nya itu adalah untuk port output 7 second-nya. Oke. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke programnya ya. Ini nanti saya jelaskan, sekarang ini dulu fokus di sini ya. Di sini ada program, yaitu adalah port D 0B 1111. Kalau kita hitung di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Kita compile ya. Oke, kalau sudah, kita coba runningkan di sini segmen. Oke, kemudian kita play. Apa yang terjadi? Nah, maka semua LED itu akan menyala ya. Berarti ketika nilai dari port B 1111 ini ya, semua LED itu akan menyala. Oke, kita akan cari di mana posisi LED yang ya. Oke, kita akan cari konfigurasi posisi dari setiap LED yang ini. Oke, yang ini ada. Jadi di sini ada posisi LED A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita harus tahu ya, di bagian mana yang mewakili setiap LED A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk mengetahuinya, karena kita tadi sudah melakukan simulasi ketika nilai dari port D itu ini, maka semua LED itu akan menyala ya. Tapi kita belum tahu ya posisi nilai yang mana untuk LED A, B, C, D, E, F, G. Oke ya.
Untuk mengetahuinya ya, kita stop dulu. Kita ubah saja satu buah nilai ke 0. Nanti kita akan tahu. Jadi untuk nilai yang terakhir ini itu adalah untuk LED yang mana. Ya, sudah kita compile ya. Oke, kemudian kita running di Proteusnya. Nah, berarti untuk nilai yang paling kanan sendiri ini adalah untuk mengontrol LED A. Ya, untuk LED A. Jadi yang paling kanan itu untuk LED A. Nah, kita coba, kita rubah nilainya, kita ganti seperti ini. Kalau ini benar, berarti ini adalah untuk mengontrol LED B. Ya, ini untuk mengontrol LED B. Oke, coba kita running di sys ya, kemudian kita stop dulu, kita running lagi. Nah, benar. Berarti yang mati adalah LED B. Begitu juga urut. Berarti A, B, C, D, E, F, G. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah untuk A, ya, untuk A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk meyakinkan lagi kita butuh ini ya. Ketika saya kasih 0 berarti LED yang mati adalah yang tengah harusnya, yaitu LED yang G. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. G harusnya mati yang tengah. Oke. Oke, kita stop, kita running. Nah, LED yang tengah mati. Berarti kita sudah menemukan konfigurasinya, di mana nilai apa untuk mengaktifkan LED yang mana. Oke. Berarti untuk membuat karakter huruf 1 ya, karakter huruf 1, berarti yang dibutuhkan menyalakan LED A dan juga untuk menyalakan menampilkan karakter huruf 1 ya, atau angka 1 ya. LED yang butuh kita nyalakan adalah B dan juga C. Berarti kalau kita lihat program, berarti semua LED posisinya harus mati kecuali dengan B dan juga C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini untuk LED A, ini untuk B bernilai 1, untuk C bernilai 1. Oke. Kemudian kita running ya. Apa yang terjadi? Nah, dia mengeluarkan angka 1. Nah, bagaimana untuk angka 2? Berarti yang perlu dinyalakan adalah A, B, C-nya kita matikan ya. Karena 2 seperti ini. A, B, G, E, D. Nah, berarti kita butuh program yang mati itu adalah untuk F dan juga C. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A tadi harusnya menyala, B menyala ya. Kemudian C ini mati, D itu menyala, E menyala, F itu mati. Oke. G itu menyala. Ini adalah untuk karakter angka 2. Oke, coba kita lihat. Nah, benar, ini angka 2. Dan begitu seterusnya ya, sampai kita menemukan karakter angka 0 sampai juga angka 8. Oke. Nah, karena tadi saya sudah mencari ya, maka sudah saya temukan ya, gimana untuk mengaktifkan karakter angka 0 ya, itu adalah ini. Ini untuk 0, ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai untuk mengaktifkan huruf A, huruf B, C, D, E sampai juga C. Ini sudah saya cari dan saya temukan. Oke, untuk membuat model seperti ini ya, kita membutuhkan variabel penyimpan data. Nah, ini adalah variabel. Makanya di atas ya,
kita tambahkan variabel ya. Kita model saja ya, untuk tipe datanya kita menggunakan integer ya. Kemudian silakan sampai deklarasikan ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ya. Kemudian A, B, C, D, sampai J ya. Ini untuk deklarasinya, dimana A0 itu untuk menyimpan karakter angka 0, A1 untuk 1, A2 untuk 2 ya, A9 itu untuk karakter angka 9. Dan begitu selanjutnya, di mana huruf A ya, huruf A itu untuk menyimpan karakter huruf A, di mana variabel B untuk menyimpan karakter huruf B, dan begitu selanjutnya. Oke. Ketika kita mau menampilkan secara otomatis ya, ini saya komen dulu ya. Jadi nanti oke, ada yang error. Ini saya buang dulu. Oke, save 9. Kita fokus di sini dulu ya. Jadi di sini itu terdapat perintah port D sama dengan A0. A0 ini itu adalah untuk memanggil fungsi ini. Ya. A0 itu untuk mengambil fungsi ini. Bisa saja kita menggunakan di sini port D seperti yang awal tadi ya, port D langsung nilai 0B ini ya. Tapi nanti kurang cepat ya modelnya. Nah, makanya saya deklarasikan seperti ini dulu, saya buat seperti ini dulu, kemudian di sini hanya memanggil saja. Jadi port D itu memanggil A0. Kemudian saya kasih delay, kemudian port D lagi itu memanggil A1 dan selanjutnya. Ini kalau kita running nanti jadinya kan seperti ini. Jadi kalau itu cuma 0, 1, 2. Nah, dia akan merubah nilainya ya berdasarkan nilai delay yang diberikan dari 0 sampai dengan 9. Nah, kalau dia sudah 9 nanti dia akan kembali ke 0 lagi karena dia masuk ke fungsi loopingnya 2. Oke. Nah, bagaimana kalau kita kombinasikan dengan pass button ya? Kita kombinasikan dengan pass button ya. Ini adalah program dari pass button untuk mengaktifkan LED kemarin ya. Cuma saya copy ya, nilainya saya ganti dengan nilai seperti ini saja ya. Dimana saya membuat dua buah fungsi pass button ya. Dimana pass button 0 ya itu untuk merunning angka 0 sampai 9. Untuk pass button 2 atau yang dikontrol oleh pin A1 itu untuk merunning huruf A sampai huruf J ya, dimana untuk pass button 3 atau pin A2 ya itu untuk mematikan 7 segmen. Oke, ya kita compile, kemudian kita masuk ke ISIS ya, kemudian kita running saja karena ini programnya sudah otomatis ini ya. Oke, running. Nah, untuk posisi awal ya 7 segmen ini pasti mati. Nah, ketika ini kita nyalakan atau kita tekan, maka dia nanti akan counter dari 0 sampai 9. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini nanti akan berhenti sampai 9 karena fungsinya dia cuma maksimal sampai 9. Oke, ya. Nah, kemudian kita matikan ya untuk pass button ini, kemudian kita running di pass button di 2 ya untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Nah, begitu ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya materi untuk hari ini ya. Gimana kalau kita lihat ya fungsinya ya, itu sama saja ya seperti contoh yang kemarin ya, contoh yang LED sama pass button, cuma di sini saya tambahkan untuk satu buah 7 segmen. Oke ya, nanti silakan sampai coba-coba sendiri di rumah ya. Silakan coba simulasinya. Ingat ya, silakan sampai catat
ya. Nanti kalau ini keluar di ujian, nanti sampean sudah nggak bingung lagi rangkaiannya, sudah nggak bingung lagi programnya. Ya, jadi nanti kalau ini keluar seperti yang kemarin, tinggal sampean tulis ulang, selesai, ya, nggak ribet-ribet lagi. Oke, ya jadi mungkin untuk materi kali ini saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.